Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pendengar pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Senang sekali hari ini produksi RRI Jambi dalam obrolan budaya Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, hari ini saya tidak sendiri pendengar, saya Hasdulandari dan ada rekan saya. Ya, bersama saya Hesti Ansori. Namanya Bang Ansori ya. Oke, hari ini kita berdua akan memandu acara obrolan budaya kali ini Bang Ansori ya. Nah, Dan tema yang menarik ya hari ini pemirsa pendengar RRI dimanapun Anda berada. Iya. Kita berbicara tentang restoratif justice. Iya, benar sekali. Ini hubungannya dengan perkara nih Bang Ansori ya. Iya. Heeh. Bagaimana hubungannya hukum dengan adat budaya di Jambi? Iya, betul sekali. Karena kita akan mengetahui nih pendengar dan pemirsa RRI Net ya, bagaimana hukum adat diselesaikan secara bersama-sama tentunya, dan bagaimana juga nanti statement dari para narasumber kita hari ini ya. Betul sekali. Oke, langsung saja Bang Ansori. Karena kita sudah punya dua narasumber yang sangat kompeten untuk bicara soal hukum dan adat ya. Kita perkenalkan dulu ini rekan Hasti. Pertama ada narasumber kita, ada datuk kita, Dr. Andes Haji Hasan Basri Jamit, Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar itu, sehat lah? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini bukan yang pertama Bang Anyo kita bercakap-cakap dengan beliau kok. Ya. Nah, untuk yang keberapa kalinya ya. Yo. Alhamdulillah yang penting tetap sehat tuh. Ya, betul. Oke, yang kedua ada saya panggilnya kalau di Jambi itu pendengar dan pemirsa RRI dan itu abang ya, karena masih mudonian kok, abang aku kok Bang. Ada Bang Leksi Patarani Kurniawan, beliau adalah seorang kasih Penkum Kejati Jambi. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Disehat-sehatin Bang ya. So yang jelas beliau kok walaupun memang agak kurang fit dari kemarin, tapi hari ini khusus beliau sudah fit. Benar sekali ya, namun tidak menjadi sesuatu yang menghalangi acara kita hari ini ya Bang Ansori ya. Betul. Obrolan budaya yang pasti akan kita ulas bersama untuk hari ini ya. Restoratif justice. Nah itu dia. Kita pingin tahu, tahu apa namu restoratif justice. Betul. Kaitannya orang kejaksaan dengan datuk dari lembaga apa hubungannya ada ya. Nah itu ya. Nah, kita bagi tahu, kita kasih tahu masyarakat di seluruh Nusantara ini. Benar sekali. Nah, jadi sedikit informasi juga untuk pendengar dan juga pemirsa, bahwasanya pendengar dan pemirsa itu bisa melihat tayangan kita di RRI Jambi Net ya. Betul sekali. Atau juga mendengarkannya melalui Pro 4 RRI Jambi itu FM 99,2 MHz ya. Dan juga Pro 4 seluruh Nusantara Bang Ansori. Betul. Nah itu dionya ya. Oke, mengenai restoratif justice Bang Leksi, kita nak tahu dulu apa kok Bang restoratif justice kok. Mungkin kanti-kanti kita di luar sana tuh bertanya-tanya ya kan, apa restoratif justice kok hubungannya dengan obrolan budaya. Nah seperti itu Pak yo Bang, silakan. Terima kasih. Untuk restoratif justice itu sebuah aturan penghentian perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa, tidak melimpahkan ke pengadilan dengan syarat perkaranya itu kurang dari 5 tahun di penjara. Terus kerugian yang diderita juga kurang dari 2.500.000 plus ada perdamaian itu. Nah, untuk ekspos perkaranya ya pasti kita latar belakangnya itu adalah kasus-kasus yang lama, kakek Mina, nenek Mina itu yang dulu mencuri kakao tapi di penjara seperti itu. Terus keresahan-keresahan di Jambi pun juga ada, masa yang orang nerima sepeda motor dituduh menada, padahal dia juga membeli dengan harga yang sewajarnya. Tapi dia tidak tahu kasus itu beli dari barang curian atau apa, dan itu banyak sekali. Umumnya kasus-kasus yang sudah kita hentikan, ini mengilas sedikit ya, di tahun 2022 kemarin kita ada 18 yang perkara kita hentikan. Di tahun 2023 39. Jadi ada peningkatan kewenangan kita untuk menghentikan kasus-kasus supaya tidak
di sidang. Oke. Efeknya juga banyak. Jadi ketika kasus-kasus yang melibatkan ya mohon maaf masyarakat yang tidak mampu, kecil, terus kejahatannya juga ya pencurian, penganiayaan, itu sangat-sangat berdampak pada kehidupan sosialnya. Artinya selama ini kalau orang di penjara atau di penjara salah satu hari, pasti kan tetangga ngomong, oh itu di penjara itu pernah narapidana. Ya. Nah ketika dikeluarkan ya otomatis kan ada rasa ini apa namanya, pasti dia akan berjanji tidak akan mengulangi lagi lah, seperti itu. Dan harapan terbesarnya selain perkara-perkara pidana, ya agama, budaya itu harus menjadi pedoman. Iya. Karena selama ini kan yang kasus berhubungan dengan hukum kan pasti ada moralnya, etikanya. Nah, gimana, siapa yang mendorong? Kalau kejaksaan atau kepolisian bisa selalu meminta supaya oh kamu masyarakat nggak boleh gini, atau kayak yang paling gampang nih naik motor harus pakai helm apa ini itu, tapi kan susah di ini, karena kita harus mendorong supaya taat hukum gitu aja masyarakat. Gitu. Artinya semacam penyelesaian masalah secara bersama-sama, damai Bang ya. Perdamaian. Betul. Tapi tidak di penjara seperti itu. Nah, itu Bang Leksi. Jadi mungkin masyarakat juga nggak tahu itu apa namanya, sejak kapan ada istilah restoratif justice ini diterapkan. Kalau dulu kan rasanya ya kalau salah lah masuk kejaksaan nih penjara tuh lah. Nah itu dia. Pokoknya kalau nengok baju macam Bang Leksi kok ketakut apa? Iya. Iya, aturan ini dikuatkan oleh peraturan Jaksa Agung tahun nomor 15 tahun 2020. Sejak tahun 2020 dulu. Kalau di Jambi yang pernah kita hentikan pertama kali itu kasusnya di Tanjung Jabung Barat. Itu kasus tentang penggelapan dalam jabatan. Jadi ada seorang sopir, dia memang dipasrahin uang untuk ya travel lah, tapi akhirnya dia tidak setor dan sebagainya. Tapi dipenjarakan oleh majikannya. Tapi setelah kita perhatikan, ya itu kan kita cari, kita gali apa yang membuat pelaku ini dilaporkan oleh majikannya. Nah, setelah cari tahu ya antara gaji dan itu juga tidak seimbang, ya wajar kalau dia melakukan penggelapan. Itu atas keridhaan dari jaksanya, ya akhirnya diusulkan untuk dihentikan, lapor pimpinan, ya selama pimpinan setuju ya mereka juga langsung dikeluarkan gitu. Oke, artinya Bang Ansori beliau mencari permasalahan atau perkara-perkara yang kalau memang bisa diselesaikan, dipulihkan seperti itu Bang Leksi ya, kita pulihkan. Nah tapi sejauh ini kalau patut untuk kita ketahui bersama nih Bang Leksi, di Jambi kok Bang, itu sudah ada berapa perkara sih yang sudah terselesaikan dari restoratif justice ini Bang? Jadi tadi saya sampaikan di tahun 2023 itu ada 39. Nah, 2000 ya seluruh semua. Terus di 2022 ada 18. Saya lupa juga 2020 2021-nya, tapi kurang lebih segitu. Nah, trennya memang harus kita berikan pembebasan supaya ya penegak hukum ini humanis itu. Karena rupanya banyak perkara yang efeknya sebenarnya cuman gengsi kayak gitu. Ya kayak di Jambi ada juga yang kasus KDRT dilaporkan. Terus ada juga yang pencurian dalam keluarga. Terus dilaporkan. Seperti itu. Iya. Jadi memang itu, pokoknya intinya kalau memang memungkinkan buat damai sesuai aturan yang ada. Betul. Kejaksaan mengupayakan restoratif justice. Berarti restoratif justice ini sama halnya seperti mediasi Bang Leksi. Kira-kira seperti itu? Iya, prinsipnya kan langsung kita lepas statusnya. Jadi yang awalnya terdakwa akan niat di sidang, sudah kita hentikan aja, nggak usah disidangkan. Nggak usah disidang, berarti tidak ada penjara. Tapi memang persyaratannya tadi. Iya, nggak boleh residip itu. Kalau residip lewat nanti. Oh, kalau sudah pernah terpidana tidak bisa lagi. Apa itu? Tetap di penjara. Iya dak tadi. Residivis kata beliau kok. Luar biasa nih Neda. Ya jadi mengecikkan masalah Bang An. Iya dak? Iya ngurangi isi penjara.
Karena kalau dikit-dikit Bang Lexi, kalau dikit-dikit kita adukan dia udah Bang yuk masalah apapun penuh penjawaban. Susah pemerintah jadinya dah ya. Nah kira-kira seperti itu Bang Ansori ya. Iya, alhamdulillah kita sudah banyak paham soal restoratif justice. Nah, kita coba bertanya ke Datuk nih. Soal adat kok. Macam mana hubungannya dengan restoratif? Abang ingat tak lagi kata-kata orang adat tuh tuh dusun cemano tuh payo tuh kalau ramai dusun karena nang mudo ada tuh kemudian ya ramai dusun karena mudo tapi eloknya kampung kan nang tua. Nah tuh dia elok perbincangan kita kok Bang karena ada nang tua ada ya kalau mudo kalau kaki kok macam mana pula ada. Nah iya tuh jadi macam mana ini tuh persoalan restoratif justice, damai dalam bergaul ini kalau dalam adat kita Jambi kok memang dari dulu lah yang macam tu dah. Atau macam mana tuh mungkin gambarannya? Karena banyak masalah di adat kau dak tuh apalagi di dusun-dusun tuh tujuh macam mana penyelesaiannya kalau menurut hukum adat kita tuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar perempuan yang kami hormati, terima kasih. Jadi begini, adat itu khususnya adat Melayu Jambi ini kan sudah mulai bergerak melaksanakan tugasnya di tengah masyarakat itu mulai dari tahun 1500 Masehi. Nah, sudah lah yang. Jadi zaman dahulu kalau kita melihat atau mendengar cerita-cerita dari orang tua-tua kita dulu, peran polisi dan kejaksaan di tengah masyarakat ini untuk menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat itu sangat kecil, bahkan tidak ada kalau zaman dulu. Semuanya perkara baik kecil, ringan, sedang, dan berat itu bisa diselesaikan melalui adat istiadat. Nah, tetapi zaman ini kan berubah. Betul. Berubah terus, polisi bertambah banyak dan jaksa juga mungkin setiap tahun ditambah untuk dapat mengawas dan menyelesaikan perkara-perkara yang ada di tengah masyarakat. Iya tuh. Namun demikian peran lembaga adat terutama di desa sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Jadi kalau ada kasus-kasus kecil tentang yang namanya kalau menurut adat sengketa di tengah masyarakat, semuanya bisa diselesaikan oleh lembaga adat. Karena di lembaga adat itu di bagian terkecil di desa itu ada namanya LID. LID itu bukan singkatan, itu nama sebutan dalam masyarakat adat. Artinya adalah badan musyawarah adat di tingkat desa. Ataupun di tingkat RT kalau di kota. Itu disebutnya LID tuh namanya. Nah, mereka terdiri beberapa orang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kemudian tokoh pemuda. Nah, bergabung di situ dan mereka memang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara ringan terutama yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi kalau umpamanya kasusnya timbul pagi itu juga selesai. Hilang lah tuh Hilang lah. Dan nunggu malam lagi. Iya. Nah, kalau kasus semalam, malam terus selesaikan. Nah, karena mereka semua kan berada di satu tempat, tidak cari-cari lagi, paling kita kumpul menyelesaikan perkara yang ada di tengah masyarakat. Nah, kalau kebanyakan perkara adat di dusun tuh apa baik tuh yang diselesaikan oleh hukum adat tuh? Ya, itu tertuang di dalam Undang-Undang 12. Pertama ada namanya Lembam Balu. Benjol betinju. Pula tuh Bang. Oh, misalnya anak kau dengan aku bebalau. Betinju tinjuan. Iya, lepas palu yo nyela tuh. Benjol susah ikut kepala itu. Iya. Oh gitu. Nah, tapi itu gampang selesainya. Namanya. Iya. Pokoknya anak-anak dipanggil selesaikan. Apa paling namanya ditepung tawar. Tepung tawar itu bahasa adatnya diobat lah. Oh, diobati. Kalau dulu namanya adat tepung tawar. Adunian alatnya itu tepung tawar itu terbuat dari air, santan, kemudian
ya ditepur, dioleskan di kepalanya itu selesai. Itu namanya tepung tawa. Tepung tawa. Tapi itu yang bertanggung jawab yang memukul anak si A tadi itu ya keluarganya. Iya. Nah, di atas tuh namanya disebut dengan luko lukis. Luko lukis itu berkelahi pemuda antara pemuda, nah, selesaikan secara adat. Nah, oke. Baik itu Asti. Ya. Nampaknya makin menarik obrolan kita di Hariko. Jadi kita nak lanjutkan tuh, tapi kita harus jeda dulu. Betul. Jadi tahan dulu tuh ya. Mengenai apa tadi Bang? Lebam balu, luko lukis, nah apa lagi kaki ko bahaso ya kanti-kanti ya. Jadi memang adat istiadat di daerah Jambi itu unik. Begitu halnya dengan adat istiadat yang ada di daerah lain pun Bang ya. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita balik lagi setelah yang berikut ini.
Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita kembali lagi di obrolan budaya Pro 4 RRI Jambi. Nah, seru sekali Bang Ansori. Jadi jangan basing-basing membuat pekako ya. Macam-macam, tapi insya Allah itu bisa diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan lah. Ya, secara adat tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Datuk kita tadi. Betul. Juga secara hukum formal dari kejaksaan juga ada. Kita masih mengenai soal hukum adat yang ada di Jambi. Nah, jadi ternyata memang segala urusan, segala hal, segala perkara itu sudah ada hukumnya dalam hukum adat tuh ya. Ada, alhamdulillah sudah tertuang dalam Undang-Undang 20 namanya. Ya. Penerapannya itu tuh kalau di saat inilah itu masih diterapkan di Provinsi Jambi kok tuh hukum adat tuh. Macam mana aplikasinya tuh kalau yang ada sekarang nih? Iya, umpama kita terkenal umpama seperti di Jambi tahun berapa tuh terjadi pembunuhan di Ansor Duo. Tidak tersebut dari mana ya, suku mana, tapi itu diselesaikan secara adat. Akhir tidak ada dendam sampai sekarang, aman kedua pihak. Nah, itu salah satu contoh. Itu kalau salah tahun 2017, tahun 2000 berapa itu yang paling besar kasusnya kan, bisa diselesaikan. Nah, tapi kalau pembunuhan itu memang agak berat dikit. Pertama adalah kerbau seekor, beras 100 rantang, kerapu 1 sali, selemak semanis, asam segaram. Ditambah lagi kain 8 kabung, bukan 8 gulung, 8 gulung itu apa itu? Itu tambahannya. Nah, kemudian berdamai. Nah, damai inilah salah satu inti dari penyelesaian daripada adat. Jadi salah satu, kalau dia seumur kita jadikan dia umpama saudara. Kalau dia masih kecil jadi anak, anak saudara, anak bapak dan sebagainya. Nah, disitulah dalam penyelesaian kasus seperti itu, angkat bapak, angkat anak, nah, diadakanlah namanya 7 ajar tegur sapu. Gitu. Macam mana kalau sudah menjadi angkat bapak atau angkat anak menurut agama bagaimana? Ya, menurut agama Islam bagaimana? Betul. Nah, apa syaratnya dan bagaimana pula kelanjutannya? Itu inti. Kalau orang sudah menjadi saudara atau angkat anak atau angkat bapak, kan tidak ada lagi dendam di belakang hari, selesai semua. Karena dia sudah jadi anak. Nah, bagaimana kalau sudah kita jadi anak jadi saudara? Berarti kan ada urusan kecil, urusan besar, sama-sama menyelesaikannya. Hari baik, orang baik, saling kunjung mengunjung. Kalau ada sakit, saling jenguk menyenguk. Nah, itulah kalau sudah menjadi saudara angkat atau jadi murah nian memang ya Bang ya, kalau penyelesaian secara hukum adat gitu ya. Nah, tapi berkaitan dengan restoratif justice Bang Leksi. Kalau tadi Datuk nyebutkan hukum adat yang ada perkara itu diselesaikan dengan selemak semanis kata Datuk tadi kan. Ada pokoknya syarat-syaratnya Datuk ya. Nah, kalau di restoratif justice itu seperti apa Bang? Apakah langsung sudah dibebaskan baik gitu? Atau ada dendo yang harus dibayar mereka gitu? Atau sesudah itu nanti ngangkat saudara kayak dalam hukum adat. Dalam hukum adat kita tahu dalam hukum formal itu macam mana perdamaian di restoratif justice ini, Bang Leksi? Ya, untuk yang pertama pasti diupayakan perdamaian dulu. Jadi korban harus kita tanya. Kalau terdakwa kan pasti dia pengennya ya cepat keluar. Betul. Kalau kita tanya korban dulu. Kalau korban bersedia ya berarti kita jadwalkan untuk berdamai. Apa bentuknya? Karena kayak kasus-kasus yang kita damaikan ini rata-rata kalau pencurian, terus penganiayaan, umumnya rata-rata juga yang penting uangnya dikembalikan. Gitu. Terus barangnya juga kalau penganiayaan biaya pengobatnya juga berapa ya harus dibiayai ya. Yang di Sarolangun itu tahun lalu ada sampai jadi antar kecelakaan dia. Kecelakaan tapi si pelaku utama yang mengendarai motor ini malah jadi tersangka. Ya secara ini kan sama-sama jatuhnya. Tapi karena nggak terima, karena memang patah tulang dan biayanya besar nggak mau ditanggung,
akhirnya melaporkanlah yang nyetir itu kasusnya gitu, simpel kan, egonya masih tinggi, tapi setelah dia itu teman satu kuliah sebenarnya, nah akhirnya diketemukan terus terima, biaya ganti rugi pengobatannya juga sampai 40-an juta, jadi akhirnya bisa ini kan. Kalau ada biaya ganti rugi yang penting dia dibukakan jalan, otomatis kan kayak keluarganya pasti membantu gitu. Awalnya dulu ketika baru ditahan oleh polisi 1 minggu, nah itulah baru ribut. Tapi awalnya kan kasus itu lama, terus nggak ditahan, nggak diapa. Ketika ditahan lah baru ini. Ya, kami karena anak yang bersangkutan ini 2 muda-mudi juga sangat muda, masih 20 tahun kan, masih kuliah, ya atas subjektivitas jaksa lah saat itu ya merasa masa depannya masih panjang. Seperti itu. Yang utama adalah damai itu aja. Damai aja. Memang berarti nampaknya kalau berdamai itu tergantung negosiasi ya, kedua belah pihak. Syarat-syarat perdamaian yang membuat kedua belah pihak bisa damai, walaupun misalnya tadi ganti rugi segala macam kan. Jadi memang kalau dalam hukum adat kan sudah pasti tuh ya. Kalau kasusnya ini ganti ruginya ini. Jadi kalau di hukum formal di kejaksaan itu tergantung kesepakatan ya, Bang Leksi ya. Oke. Sekiranya misalnya dari sebelah pihak meminta ganti rugi uang sebesar sekian, ya harus diselesaikan ya Bang ya. Iya, sama seperti tadi kan, lead tadi itu. Kalau di hukumnya sudah ditawarkan hukumannya bayar apa tadi Pak, kerbau apa ini, itu ya sama lah, kalau disanggupi lah pasti biasanya. Betul, karena ya mau tidak mau kita harus lepas nih dari jeratan hukum gitu ya Bang Ansori ya. Begitupun dengan di hukum adat tadi Bang, mau tidak mau kalau misalnya tadi seperti Datuk sebutkan minta kerbau seko Bang. Nah itu berbentuk kerbonian atau semacam mana tuh? Ya, jadi kalau memang itu namanya dalam hukum adat disebut dengan mati dibangun. Mati dibangun. Dibangun dengan seekor kerbau. Memang kerbau betul. Gitu. Nah, nanti di belakangan nanti dia beli sendiri atau masyarakat atau panitia yang beli atau RT yang beli atau kepala desa yang beli, itu lain. Itu teknis di lapangan. Yang jelas dalam peraturan perundang-undangan hukum adat dikatakan seperti itu. Misalnya ada seekor kerbau sudah tuh ada juga mungkin uang tunai sekitar berapa gitu tuh namun tetap balik lagi ke kedua belah pihak kok tadi macam mana ndak kalau kok saya tidak tahu nak beli kerbau di mana, saya bersanggup dengan duit kan gitu kira-kira macam itu. Nah tapi yang mendasar tuh kalau di hukum formal kejaksaan itu kan sesuai perundingan. Tapi kalau di hukum adat itu sesuai aturan adat atau sesuai perundingan juga yang orang berperkara itu? Jadi begini, kalau sifatnya kasus besar pembunuhan, tapi kadang-kadang itu polisi tetap kena pembunuhan, hukum positif tetap jalan. Tapi paling tidak dengan adanya perdamaian dua pihak itu mengurangi hukuman, itu paling tidak. Itu yang sering terjadi di bagian kita. Yang jelas kalau sudah bayar denda adat tadi, dendam kesumat itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Walaupun nanti dia juga harus berurusan dengan kepolisian dan dengan badan hukum, mungkin sudah bisa mendapat keringanan tertentu. Nah, tapi yang jelas itu khusus mengenai restoratif justice, kebetulan baru tahun 2023-22 kita sudah mengadakan MOU dengan kejaksaan, kemudian dengan Polda mengenai restoratif justice. Dan terakhir kami dengan Pak Leksi ini juga sudah membuat semacam PKS, pedoman kerjasama tentang penyelesaian kasus yang bisa di-RJ-kan. Nah, jadi salah satu daripada PKS itu bahwa ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pihak dari kejaksaan maupun dari pihak lembaga adat. Itu sudah ada, sudah tertuang betul-betul bagus, dan itulah jadi pedoman di lapangan. Nah, salah satu di antaranya berkaitan dengan RJ ini. Tadi kan disebut hukumannya kan paling tinggi kan 5 tahun ya Pak ya, paling kerugian paling banyak 2 juta. Nah, di dalam adat ini namanya paling curi namanya.
paling curi, arti mencuri. Nah, kalau menurut adat, kalau mencuri itu hukumannya adat mengatakan kalau temakan dibuatkan, kalau terpakai dilulukan, kalau terbawa tinggalkan. Artinya apa yang diambil oleh orang tadi dikembalikan. Jadi di adat itu tidak ada hukuman kurungan. Iya. Yang ada adalah hukum perdamaian. Oleh karena itu kami lembaga adat berterima kasih sekali dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan adanya RJ ini itu sangat membantu. Betul. Lembaga adat di paling bawah itu. Jadi sudah ada kerjasama dengan baik. Jadi dengan adanya perdamaian seperti itu, diadakanlah namanya tunjuk ajar, tegur sapu pada bersangkutan, ya. Nah, kemudian juga ya perlu dibuat semacam perjanjian, tidak ada ngulangi lagi. Nah, sesuai kata dari Pak Reksi tadi, itu kalau baru sekali yang bisa diajarkan, tapi kalau sudah nggak ada berkali-kali ya itu tidak lagi. Itu lain lagi hukumnya. Oh gitu. Berarti dia sudah dua masalah yang melanggar. Pertama melanggar hukum negara, yang kedua sudah melanggar adat. Nah, dia tidak patuh lagi dengan tokoh adat. Itu hukum lain lagi. Nah, bisa kambing seekor, bahkan lebih tinggi lagi. Kalau dia pejabat yang melakukan perbuatan itu lebih besar lagi. Misal kerbau, lebih berat. Ini pula status sosialnya juga tuh ya. Dilihat, itu namanya menurut adat orang besar berlaku kecil. Nah, itu dia. Nah, dia pejabat, dia Rio misalnya, dia kepala desa, tapi maling misalnya. Itu hukumnya lebih besar daripada orang biasa yang maling. Macam tuh ya. Luar biasa bang. Itu dia. Ternyata hukum adat itu sudah sangat lengkap. Betul. Untuk semua sendi-sendi masyarakat. Nah, kita balik ke Bang Leksi. Betul. Terkadang tuh ada Bang Yo, masyarakat kok belum apa-apa, entah mungkin nak nakut-nakuti Bang Leksio, langsung bawa ke kejaksaan. Padahal ada orang adat di desa kok ya. Itu diselesaikan dulu sebenarnya ada. Itu yang nak kita tanya. Macam mana kaitannya antara hukum yang ada di hukum formal yang di kejaksaan dengan hukum yang di adat tadi mengcombine lah, maksudnya supaya masyarakat ini bisa benar-benar bisa maksimal mendapatkan program restoratif justice tadi bisa maksimal di masyarakat ini berkait dengan datuk-datuk yang di lembaga adat ini. Macam mana itu Bang Leksi? Ya, itulah yang kemarin dirintis oleh Jaksa Agung dan implementasinya oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Kita sekarang sudah punya 128 rumah restorasi justice. Oke. Itu tersebar di seluruh provinsi. Bahkan ada yang kabupaten punya 10, 20. Pokoknya kita dorong setiap kecamatan aktif. Jadi datuk-datuk ini harus ada kerjanya. Gitu. Sinergitas. Ya. Terus? Karena kasus yang paling besar di Jambi itu adalah masalah moral, masalah akhlak, Pak. Betul. Akhlak itu ya bisa jadi masalah cewek. Itu karena ranking pertama kasus di Jambi itu narkoba. Terus yang kedua pencabulan itu asusila. Ya. Terus yang ketiga baru kasus penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Itu 70% punyanya narkoba. 10% ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat-lihat berarti orang Jambi sendiri itu hampir sama seperti tempat saya yang lalu-lalu ya di Kepulauan Riau, di Riau. Itu kasus kejahatannya memang ya nggak terlalu tinggi lah sebenarnya. Kalau narkoba kan memang karena kebutuhan hidup, terus dia disuruh nganterkan dapat duit, gitu kan, oke lah itu kejahatan yang sendiri. Tapi kita kan juga sudah ada menghentikan kasus kalau pelakunya tertangkap tangan minimal barang buktinya 0,5, jadi kita rehab. Gitu. Jadi itulah yang harapan kami karena 5 tahun di sini apalagi sejak COVID itu kan. Kasus-kasus yang masalah perselingkuhan di WA, medsos dan sebagainya itu kan tinggi. Sementara dilaporkan selalu tarik ulur, ditindaklanjuti. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya itu diambil secara bijak, misalnya entah cerai, entah kembali dan sebagainya melalui adat, ya otomatis kan nanti bisa diambil. Jadi harapannya dengan 128 rumah RC itu
datuk-datuk di daerah, di desa itu bisa mengintervensi kasus itu, diambil dulu, jangan sampai dilapor-laporkan ke kepolisian, di kejaksaan gitu. Karena nggak semuanya bisa kita hentikan kan. Kalau itu tolak ukurnya adalah minimal kalau terhadap anak nih pencabulannya, ancamannya 15 tahun, nggak bisa termasuk yang RJ. Tidak bisa di RJ kan kalau bisa. kejaksaan ya. Padahal yang anak-anak SMA udah usia dewasa, puber gitu itu ya banyak kasus itu di Jambi gitu kan. Apa yang harus diinikan kalau nggak kita dorong bapak dari adat ini untuk lebih mengingatkan, apalagi dia satu kecamatan tetangga dan sebagainya. Artinya yang dibentuk oleh pihak kejaksaan 128 RJ tadi itu sedikit membantu mereka-mereka ini menghentikan perkara-perkara yang ada di desa dulu seperti itu. Nah, kita nak ngobrol itu soal restoratif justice ini. Jadi macam mana kerjanya, macam mana peranannya. Nah, coba nanti kita nak bahas itu. Yo, saya penasaran juga nak bertanya dengan Datuk. Tapi kayak gitu, masalah kasus perselingkuhan. Kalau hukum adat tuh macam mana tuh? Karena udah jarang tuh seperti yang Bang Lexi sebut tadi tuh. Apalagi misalnya PNS ya Bang itu banyak kan Bang? Tapi kayak gitu. Tahan dulu. Pendengar dan pemirsa seru sekali. Namun kita break sejenak. Setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi di obrolan budaya RRI Jambi. Ketika aku divonis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh sesak oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Ya, pendengar dan pemirsa, saya Stulandari dan Bang Ansori masih bersama ya Bang di obrolan budaya. Nah, seru sekali Bang Ansori kalau kita ngomongi atau bercakap tentang hukum-hukum adat dengan hukum-hukum yang tadi formal ya, restoratif justice. Ya, kita balik bertanya ini tuh kan di lembaga adat tuh sudah ada rumah restorasi. Nah, itu macam mana sistem kerjanya membuat perdamaian? Apakah dia secara adat, apakah secara hukum formal atau macam mana itu? Iya begini, kalau di provinsi itu namanya rumah perdamaian kejaksaan ya. Rumah perdamaian kejaksaan, oke. Ya kalau provinsi sifatnya kami adalah sebagai motivator saja. Nanti kalau ada umpamanya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, terutama dari kabupaten-kabupaten, kita bisa memberikan informasi yang benar mengenai restoratif. Tetapi rumah RJ yang berada di desa ataupun di setiap RT, itu memang mereka yang berperan langsung, yang melaksanakan langsung masalah RJ tersebut. Nah, RJ ini kan ada dua jalur nih. Satu dari kepolisian, yang kedua dari kejaksaan.
Nah, dari kepolisian itu sebelum P21. Sebelum P21 dia bisa RJ, tapi dengan syarat-syarat tertentu tadi. Pertama kali, yang kedua kerugian tidak lebih dari 2.500.000, yang ketiga tuntutan hukumnya tidak lebih dari 5 tahun. Nah ini dilaksanakan di rumah RJ tadi dan melibatkan tokoh masyarakat yang di sini yang berperan adalah lembaga adat tadi yang kita sebut tadi lead. Iya. Lead inilah yang mewakili seluruh tokoh masyarakat yang ada. Nah, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik, maka lead inilah yang menemui tokoh-tokoh masyarakat lain yang tidak tergabung dalam lead untuk menyampaikan bahwa ada persoalan yang harus kita selesaikan di rumah RJ. Nah, inilah bersama dengan baik itu nanti kejaksaan ataupun dengan kepolisian. Nah, di situ baru diselesaikan, dilihat kasusnya. Kalau dia pertama kali kan baru. Kalau sudah 2 kali tidak bisa lagi. Nah, di sini nanti apa tanggung jawab lembaga adat di situ? Lembaga adat adalah pertama mendamaikan mereka secara adat. Secara adat. Nah, secara adat ya. Perdamaian bisa saja umpamanya di kantor polisi bisa bersalaman Langsung di situ tuh ya. bisa selesai. Tapi secara adat belum bisa. Sebab secara adat itu ada prinsip lain yang harus disampaikan. Pertama 7 ajar namanya. 7 ajar tegur sapo. Nah, 7 ajar sapo ini supaya mereka memahami bahwa perbuatan itu ada dilarang oleh agama dan dilarang juga oleh adat. Nah, ini pemberian 7 ajar inilah yang sangat penting peran daripada tokoh masyarakat atau lembaga adat di rumah RJ tadi. Kalau yang masalah lain itu sudah selesai oleh kejaksaan atau polisi. Siapa yang salah, siapa yang benar, berapa kerugian itu sudah selesai semua. Proses hukum sudah di situ. Namun di adatnya belum. Belum. Di adat itu proses itu disaksikan oleh tokoh masyarakat, oleh imam masjid, semua tokoh yang berkepentingan situ menyaksikan bahwa mereka berdamai. Itu biasanya dilakukan di mana tuh? Apa di balai desa, mau di rumah? Rumah RJ bisa saja dipakai balai desa, bisa di rumah kepala desa, itu tergantung. Iya. Mungkin kalau memang sudah ada fasilitas khusus untuk rumah RJ, ya di sana di rumah RJ itu ya. Tapi pada umumnya belum ada tuh balai desa, desa. Kalau datu kadang di rumah imam beda tuh ya. Nah, ada yang penting di situ persaudaraan di antara kedua itu, pendamai kedua itu biasanya itu dipotong ayam seekor paling tidak. Simbol perdamaian. Nah, dipotong ayam seekor, kemudian nanti dimasak makan bersama-sama. Ya. Nah, disitulah diumumkan kepada masyarakat bahwa orang ini sudah berdamai dan mereka sudah mengangkat saudara atau mengangkat adik atau mengangkat anak atau dan sebagainya. Diumumkan masyarakat. Bukan situ saja, nanti di masjid juga diumumkan. Iya. Berarti tidak ada lagi. Jangan emak-emak aku bercakap pula di toko-toko tuh. Ini dah tuh ya. Pastilah lah kasus di itu namanya gibah. Tuh dia. Gibah mak-mak. Tahu nih ada. Tapi saya penasaran juga tuh mengenai kasus-kasus yang tadi disebutkan Bang Leksi. Kalau yang pertama itu kasus yang banyak adalah pertama narkoba. Kedua asusila ya Bang ya. Nah, mengenai asusilan itu kalau di hukum adat seperti misalnya kasus perselingkuhan tuh. Nah, laki ko ngambil bini ko ngambil laki ko, macam mana tuh penyelesaiannya tuh. Baik, jadi kalau perselingkuhan itu kita lihat dulu kasusnya. Apakah mereka sudah melakukan hubungan seksual atau keluarga tidak? Iya. Kalau sudah melakukan hubungan seksual, apalagi sudah sampai hamil, betul, maka hukumnya disebut dengan cuci kampung. Nah, tuh bahasa tuh Bang, aku tebus cuci kampung. Cuci kampung, diutang seekor kambing. Karena yang melakukan yang salah ini 2 orang, perempuan kena 1 ekor kambing, laki-laki kena 1 ekor kambing, berarti 2 kambingnya. Kemudian dilanjutkan kalau dia umpamanya masih bujang gadis, wajib nikah. Malam itu harus nikah walaupun nikah siri namanya. Dihadir oleh orang tuanya, oleh saksi dinikahkan. Nah, nanti baru diselesaikan secara kenegaraan secara secara sah ya. Ini yang pertama waktu kejadian harus, tapi ya dengan catatan memang sudah ada pengakuan dari beberapa pihak. Apalagi
Tapi kalau umpama yang terjadi itu yang satu istri kawan orang, ini lihat dulu kasusnya. Pertama, kalau memang sudah pengaku dua pihak, maka sang suami dari istri yang berselingkuh itu tadi, itu namanya hukumnya adalah hukum dayus. Dia wajib menceraikan suami istrinya. Nah, kalau istrinya tidak mau menceraikan, kalau istrinya tidak mau menceraikan, ya enggak apa-apa. Hukum adat tetap jalan, tapi mereka tidak bisa dinikahkan. Oh, gitu. Karena suami tidak mau menceraikan istrinya. Tapi kalau mau suami menceraikan istrinya, maka diselesaikan secara hukum. Nanti sudah putus hukum dari pengadilan agama, 3 bulan 10 hari setelah diputus pengadilan mereka harus dinikahkan. Jadi proses cuci kampung kota itu dengan 2 ekor kambing gitu ya. 2 ekor kambing itu apakah dimasak lalu dimakan bersama-sama atau diberikan kepada pihak lembaga adat setempat atau seperti apa tuh? Nah, ini yang kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Iya. Banyak orang tidak mau makan daging. Nah, itu. Katanya macam-macam lah tuh kayak nang haram lah, nang ini, nang itu. Sekarang kan sudah zaman kita sudah maju. Iya. Kan banyak panti asuhan. Kambing tetap dipotong, dimasak. Kalau warga tidak mau makan, kita antarkan ke rumah anak yatim piatu. Kan banyak itu. Atau masyarakat yang kurang mampu, antar ke sana. Tetap kambing dipotong dan dimasak. Nah, kalau itu tidak bisa ganti duit segala macam, tidak bisa ya. Tidak bisa. Cuci kampung. Sebab itu ada maknanya. Sekalipun orang yang bersangkutan itu mungkin ekonominya kelas bawah tuh, tetap harus dicari. Tetap. Sebab gitu. Begini, misal ekonomi tidak masalah. Yang penting begini, adat mengatakan anak sekata bapak. Yang anak yang melakukan kesalahan, bapak yang nanggungnya. Kalau bapak tak ada umpamanya, mamaknya ada. Sebab adat mengatakan orang tua bapak itu namanya tegak di pintu hutang. Kalau nenek mamak, pemamak namanya tegak di pintu gawe. Kalau umpamanya pemamaknya tak sanggup membayar hutang perakannya, balik kepada negeri. Betul ya. Kampung mana dia? Umpamanya kampung si A. Anak itu. Orang tua tak mampu, pemamak tak mampu. Negerinya yang hutang. Namun hutang tetap dibayar. Itu. Sama negara kita ni kan. Ada umpamanya warga negara kita melakukan suatu perbuatan di luar negeri, di luar negara lain, itu negara harus tanggung jawab. Kalau dia tidak mampu, ya negara kita yang bayar, gitu. Ya, jadi memang kalau itu tidak bisa dielak lagi. Memang harus dilaksanakan. Betul. Itu tadi untuk yang laki orang, bini awak, enak banget. Kalau yang bujang gadis tadi harus segera dinikahkan, ya. Tapi macam mana dengan yang sudah hamil duluan tuh? Nah, sama cerita itu. Kasus. Iya, karena ini sering terjadi di masyarakat, Bang. Iya, kita nanti Iya. Hamil dulu maksudnya bujang gadis ya? Bujang gadis. Sama hukumnya. Oh, gitu. Cuma begini. Ada kadang-kadang cewek itu dia tidak mau menceritakan halnya. Tapi perutnya udah besar. Itu menurut adat namanya tebu ubi lah berisi. Nah, kalau bang ubi lah berisi. Besar ubi belakang makau itu lah bang. Berisi bahaya berarti. Sama. Iya. Ini sama. Ini kadang-kadang yang jadi persoalan. Ada yang tidak mau, sudahlah biarlah anak kami macam itu. Pokoknya biarlah kami tunggu. Sebenarnya itu yang salah. Yang kita kesian sama anak tu nanti. Kalau lahir tak tahu siapa bapak. Betul. Nak buat akta nikah, akta kelahiran. Akta kelahiran macam mana? Akhir nanti anak tu besar tak bisa sekolah. Kalau sekolah kan harus ada akta lahir. Nah, oleh karena itu mereka harus dinikahkan. Dinikahkan, jelas siapa orang tuanya. Nanti akta lahirnya ada dan mereka bisa mendapatkan akta kelahiran. Sebab kelahiran kalau tidak ada surat nikah tak bisa. Oke, jadi kalau secara hukum adatnya tuh nikah siri dulu ya, setidaknya ya. Namun apakah boleh tuh, semisal orang yang macam kau tadi kok, dia setelah nikah siri itu dia menyelenggarakan lagi pesta besar-besarannya. Kadang tuh mak-makku mana awak hamil duluan tuh ya. Besar nian pesta bang kata dia. Bukan. Iya dak bang ya.
Itu macam mana diterapkan di lembaga adat di desa-desa itu tuh? Ada juga yang tidak boleh karena dia sudah berbuat yang tidak baik, tidak benar, tidak boleh pengantin lagi, batas nikah lah. Ada juga yang silakan gitu. Itu kayak mana tuh dari lembaga adat Provinsi Jambi itu seperti apa? Kalau masalah walimah itu kan kalau pengantin ke walimah namanya, itu terserah pada mereka. Tapi memang menurut Ico pakai, menurut adat semua tidak bagus lagi. Iya. Masa ia sudah katalah melakukan hal, itu melakukan pesta besar-besaran. Nah, kecuali mungkin di tempat lain orang lain tidak tahu ya. Nah, tapi itu sebenarnya kalau masalah walimah itu tidak ditentukan oleh adat. Nah, itu sudah dua, itu budaya beliau lah kan terserah. Memang banyak pengaduan kayak gitu kami banyak. Tapi secara adat memang tidak pula diatur harus walimah apa tidak. Terserah tuh ya. Yang penting kita sudah menikahkan dia secara agama. Gitu. Oke. Iyalah, Asti kita sudah panjang ngobrol soal budaya restoratif justice kok. Kita sudah berada di penghujung waktu. Betul ya. Langsung saya belum puas bang. Masalah perselingkuhan tadi nak nanya tu lah dengan Leksiko sebenarnya. Nampaknya betul-betul. Iya tu lah. Tapi setidaknya ada kolaborasi lah antara kejaksaan dengan lembaga adat. Bang ya. Jadi semua permasalahan, perkara-perkara yang ada di desa itu bisa terselesaikan dan diminimalisir ya bang ya. Seperti itu. Nah, kita nak bertanya ini barangkali untuk statement akhir lah dari masing-masing narasumber kita. Ini kita ke Bang Leksi dulu. Bang Leksi, kira-kira apa yang nak disampaikan terkait dengan restoratif justice kolaborasinya dengan lembaga adat Melayu Jambi, dan mungkin juga pesan untuk masyarakat banyak yang ada di luar terkait dengan penerapan restoratif justice. Untuk penerapan restoratif justice, kenapa kami langsung berkolaborasi dengan LAM? Karena beliau-beliau ini sudah paket hemat biasanya. Ada agama pintar, adat pintar, terus tokoh masyarakat, ya itulah yang harus kita cari. Iya, jadi itulah yang kita dorong supaya cepat terselesaikan dengan baik. Terus yang kedua untuk masyarakat seluruh Jambi, harapannya adalah semua kasus-kasus sengketa baik itu ada hubungannya dengan pidana ataupun perdata, tentang harta benda dan sebagainya, kami harapkan antara keluarga masih punya hati nurani, masih punya kelegoan supaya tidak ada ego. Supaya cepat menyelesaikan kasus itu. Kita hampir di tahun 2023 kemarin hampir berat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang di Sarolangun yang sampai pacok-pacokan itu. Solusinya cuma satu sebenarnya. Ya harus ada sekolah sendiri-sendiri itu yang di mana itu Rangkalang apa itu. Nah, itu yang gitu-gitu itu karena adatnya yang sana itu lebih ke Sumsel, yang sini ke Jambi. Nah itu kan nggak bisa. Tokoh masyarakat pun sudah ini kan nggak ini. Nah itu harapannya tokoh adat LAM di daerah lebih preventif lah, lebih mengejar turun ke bawah. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bang Leksi untuk penjelasan yang luar biasa soal perdamaian di dunia hukum kok. Selanjutnya kita ke Datuasan. Cuman tuh di lembaga adat Melayu Jambi, di adat kita, hukum adat kita kok kita harus perkuat lagi nampak pemacaman tuh, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya begini, dengan adanya kerjasama dengan pihak polisian dan dengan kejaksaan ini, adat ini sudah makin kuat, marwah adat itu sudah makin meningkat. Oleh karena itu, terutama kepada masyarakat, kami berharap seandainya ada kasus-kasus kecil, kasus-kasus ringan yang terjadi di tengah masyarakat, jangan terlalu cepat melapor kepada polisi. Kita selesaikan secara adat. Sebab setiap desa, setiap RT sudah ada lembaga adat yang paling bawah namanya lead. Kalau umpamanya tidak bisa diselesaikan oleh lead atau oleh desa, baru kita naikkan ke atas itu pertama. Yang kedua, kami berharap kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tergabung dalam lembaga adat di desa ataupun di RT yang disebut dengan lead, kami berharap supaya dapat bekerja dengan baik. Jangan cepat bosan bila ada kasus-kasus yang naik kepada lembaga adat.
harus selesai secara baik untuk supaya memberi ketenangan kepada masyarakat yang paling bawah. Sebab kalau tidak diselesaikan, maka itu nanti akan menjadi keamanan negeri, kampung gitu akan jadi rusak gitu. Nah, jadi kalau memang tokoh masyarakat sudah bergerak dengan baik, ini kan akan membawa nilai tokoh adat kita akan lebih tinggi. Apalagi nanti dibantu oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Oke, jadi memang paket lengkap Bang ya, sudah bersatu. Yo, nah itu tadi kesimpulannya kalau memang proses restoratif justice ini apalagi dilakukan oleh datuk-datuk dari lembaga adat ini sudah berjalan, insya Allah kasus-kasusnya teredam di bawah. Betul, jangan sampai naik. Jadi Bang Lexi agak lapang dikit gawenya. Oke. Baik Bang Ansori, Bang Lexi dan juga Datuk Hasan, luar biasa sekali obrolan kita kali ko dak ya, walaupun waktunya agak singkat ya dak ya. Kurang nampak. Namun mungkin di lain kesempatan lagi kita bisa ngobrol lagi ya dak Bang Ansori ya. Baiklah pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun berada, pendengar Pro 4 RRI Jambi khususnya dan Pro 4 FM seluruh Nusantara yang mendengarkan obrolan budaya kami produksi RRI Jambi. Terima kasih banyak sekali lagi dan semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya Bang ya. Dan akhirnya saya Wastulandari pamit undur diri bersama saya Ansori dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.